Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Mira Widya Ratnasari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 2 Undaan, Kabupaten Malang. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik. Adapun tujuan khusus, yaitu tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun murid dilakukan dengan sistem among ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan kucing. Tuturi handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses kucing. Sebagai seorang guru dengan semangat tuturi handayani, maka perlulah kita menghayati dan memaknai cara berpikir atau mindset Ki Hajar Dewantara sebelum melakukan pendampingan dengan pendekatan kucing. Pendekatan komunikasi dengan proses kucing merupakan sebuah dialog antara guru dan murid yang terjadi secara emansipasif dalam sebuah ruang penjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Oleh sebab itu, 4 cara berpikir ini dapat melatih guru dalam menciptakan semangat tuturi handayani dalam setiap perjumpaan pada setiap proses komunikasi dan pembelajaran. Seorang guru penggerak harus mampu menjalankan nilai dan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, menggerakkan komunitas praktisi. 5 peran guru penggerak yang sejalan dan selaras dengan modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik adalah peran yang kedua, yaitu menjadi coach bagi guru lain. Teknik kucing yang dilakukan pada saat melakukan supervisi akademik dengan teknik akan lebih efektif dibandingkan dengan teknik lain. Hal ini dikarenakan dalam kucing, seorang kuci mampu menemukan potensi positif dalam diri maupun potensi lain di sekeliling sebagai solusi atau masalah yang dihadapi. Agar menjadi seorang coach yang baik, seorang guru harus menerapkan dan memiliki pemikiran dalam beberapa hal. Di antaranya adalah paradigma berpikir kucing dan prinsip kucing. Paradigma berpikir kucing yaitu fokus pada kuci atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, serta mampu melihat peluang baru dan masa depan. Adapun prinsip kucing yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain kedua hal di atas, yang perlu dimiliki dan diterapkan untuk dapat melakukan proses kucing dengan baik, seorang guru harus memiliki 3 kompetensi inti kucing yang ada, yaitu pertama, kehadiran penuh atau presence. Kehadiran penuh atau presence adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi kuci, atau di dalam kucing disebut sebagai kucing presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan kucing. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan kucing. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Salah satu keterampilan utama dalam kucing adalah keterampilan mendengarkan dengan aktif atau sering kita sebut dengan menyimak. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan kucing, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri kucing saat mitra bicara. Dalam hal ini, seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikirannya, termasuk penilaian terhadap kuci. Terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam melakukan percakapan kucing, keterampilan kunci lain adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang akan diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran kuci.
memunculkan hal-hal yang mungkin belum terfikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong Kuci untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Salah satu referensi yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada Kuci adalah merupakan hasil dari mendengarkan aktif, yaitu rasa. Rasa merupakan akronim dari Reasons, Appreciate, Summaris, dan S. Selanjutnya adalah alur percakapan Tirta. Tirta dikembangkan dari satu model umum kucing yang dikenal sangat luas dan telah banyak diaplikasikan, yaitu GROW model. GROW model adalah kepanjangan dari Goals, Reality, Option, dan Well. Pada tahapan yang pertama, goal atau tujuan, coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai Kuci dari sesi kucing ini. Yang kedua, reality atau hal-hal yang nyata, yaitu proses menggali semua hal yang terjadi pada diri Kuci. Yang ketiga, option atau pilihan, yaitu coach membantu Kuci dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Dan yang terakhir, well atau keinginan untuk maju, yaitu komitmen Kuci dalam membuat sebuah rancangan aksi dan menjalankannya. Tirta dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan umum. Tahap awal di mana kedua pihak coach dan Kuci menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari Kuci. Yang kedua, identifikasi, yaitu coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Selanjutnya yang ketiga, rencana aksi, yaitu pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan yang terakhir, tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Guru sebagai seorang coach memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kenyamanan bagi murid melalui keterampilan berkomunikasi dengan baik, sehingga bisa menumbuhkan rasa empati, saling menyayangi, menghormati, dan menghargai antara guru dan murid. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi semakin tercerahkan dan termotivasi untuk menerapkan prinsip kucing dalam membantu rekan sejawat untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Saya meyakini bahwa dengan menerapkan paradigma berpikir kucing dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi rekan sejawat, mereka akan lebih terbuka, tidak merasa malu menguraikan permasalahan yang dihadapi dan merefleksi diri. Selanjutnya adalah keterkaitan kucing dengan pembelajaran pada modul sebelumnya. Adapun keterkaitan kucing dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau konsens yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Sesuai dengan definisi pembelajaran berdiferensiasi tersebut, dapat diasumsikan bahwa paradigma kucing dan prinsip kucing dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Selain itu, dengan menerapkan kucing sebagai sebuah pendekatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid adalah suatu hal yang dapat dilakukan dan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Untuk menyusun dan melaksanakan proses pembelajaran, guru akan mengarahkan murid untuk menentukan atau memilih kebutuhan belajarnya. Murid dimampukan untuk dapat belajar sesuai dengan gaya belajar, kemampuan belajar, bakat dan minat yang dimiliki. Dengan demikian, pembelajaran dapat berjalan baik dan murid merasa nyaman dengan proses belajar yang mereka lakukan. Adapun keterkaitan kucing dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu pembelajaran sosial dan emosional atau PSE, adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat
memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terkaitan keterampilan kucing dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran sebagai upaya untuk mencapai tujuan, salah satu proses menuntun tersebut dapat dilakukan dengan cara kucing. Dalam proses kucing, seorang guru berperan sebagai coach yang dapat menuntun murid sebagai kuci dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali segala potensi dan kemampuan yang dimiliki murid dengan tujuan menuntun dan mengarahkan untuk mencari solusi bagi masalah mereka sendiri. Kucing dalam konteks pendidikan memiliki peran yang pertama. Kucing sebagai salah satu proses untuk menuntun belajar murid mencapai kekuatan kodratnya. Yang kedua, sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang efektif. Guru sebagai seorang coach memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kenyamanan bagi murid melalui keterampilan berkomunikasi dengan baik sehingga bisa menumbuhkan rasa empati, saling menyayangi, menghormati dan menghargai antara guru dan murid. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.